masaku. Iya. Gimana Dek? Gimana gejala awalnya gimana? Apa yang Anda rasakan? Bang Suma, bisa nggak gue tanya Bang Suma? Bang Suma percaya Kristus? Boleh. Saya percaya kepada Kristus, manusia yang diurapi. Betul, Bang Suma 3 Tuhan lagi. Jangan di framing dulu. Kau dengar dulu itu sebagai utusan Rasulullah, bukan Tuhan. Kristus itu dalam tradisi Yudaism disebut Mesiah atau Mosiah atau Mesias. Kalau di Islam Al-Masih, manusia yang dimuliakan, manusia yang diutus kemudian oleh Tuhan di tengah-tengah kaumnya Bani Israel sebagai jalan kebenaran yang mengantarkan manusia Israel kepada hidup kekal, menuju kepada pencipta langit dan bumi Allah Azza wa Jalla. Emang apa masalahnya? Masalahnya di mana? Macet. Hei! Berbicara dengan teman gue, sabar-sabar. Apa masalahnya? Masalahnya di mana? Maki lagi bang. Woi. Sebenarnya Hei. Selongor nih. masalahnya itu ada di Oten. Kan ayat-ayat semua itu 3 Tuhan itu mana? 1 Yohanes 5 nomor 7 ada 3 Tuhan yang bersaksi di surga. Tuhan kita ya, 1 udah benar. Enggak, saya berbicara berdasarkan apa yang tertulis di Bibelmu. Bibelmu yang mengatakan itu bahwa Tuhanmu ada 3. Halo, kita percaya kepada Kristus, kita pula percaya kepada yang mengutusnya. Dan kita percaya Anda kepada itu sebenarnya tidak percaya Tuhan. kepada Kristus. Wah, saudaraku, Kalau Anda percaya kepada kalau Anda percaya boleh sujud. Sebab kita tidak melakukan hukum Taurat. Yang melakukan hukum Taurat yaitu orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan Allah. Oke, saudara, kau berpikir aja sebagai ya keinginan kamu ya. Berarti betul ini orang bicara Tuhan, apa kau sih? juga Tuhan. Oke, terima kasih. Waktu gue kembalikan ke Bang semua. Oke, baik, saudara, dengarkan baik-baik. Orang Kristen itu adalah orang yang memakai nama Kristus, tapi sebenarnya mereka anti terhadap Kristus. Orang Kristen sebagai anti Kristus, Bang Suma, dalam Alkitab. Kalau orang Kristen ini Bang Suma. Itu dia. Kalau orang sebagai anti Kristus, Bang Suma. Antikristus itu, yaitu Nabi. Antikristus itu adalah orang yang anti terhadap anak Maria. Itu antikristus. Iya, memang betul Bang Suma bilang, memang betul. Gue percaya itu. Saudara-saudara, ini saya berhadapan dengan ular tua yang model apa sih? Ini. Ular melilit. Woi. Ular melilit. Nggak nyambung dari tadi. Aduh. Saya bingung ini, saya menghadapi ular tua macam apa ini? Masuk dalam perjanjian baru Bang Suma. Biar kau tahu Enggak. yang sebenarnya itu bagaimana. Woi. Sekali kau. Kau diam dulu. Kau kalau bertanya, biarkan Bang Juma menjawab. Kau nggak usah bicara, kau mute. Baik. Ya udah diamlah kau, jangan kau bicara. Selesai dulu Bang Juma menjawab, baru kau bicara. Paham? Oke, siap Bang Suma. Oke, dijawab. Kau diam ya, jam suara ya. Ya, oke, udah. Kau mute, diam dulu. Yuk. Ya. Jadi terkait dengan materi Al-Masih atau Mesias atau Kristus yang punya hak yang dijanjikan kemudian oleh pencipta langit dan bumi kepada mereka datangnya seorang Mesias, itu Bani Israel. Jadi yang mengetahui apa itu Kristus, apa itu Mesias, apa itu Al-Masih adalah mereka yang dijanjikan oleh Tuhan pencipta langit dan bumi untuk didatangkan Mesias kepada mereka, yaitu Bani Israel. Bani Israel ketika ditanya, wahai Bani Israel, Mesias itu apa? Mesias itu adalah manusia yang diurapi Tuhan. Manusia yang diurapi Tuhan, yang diberikan kedudukan oleh Tuhan sebagai raja sekaligus bagi kaum Bani Israel. Nah, nilai ini bergeser
Setelah keluarnya iblis dari tanah pada hari ketiga setelah kematian anak manusia. Iblis. Mana ayatnya? Di mana? Gue baca. Yohanes 12 nomor 31. Sekarang Yohanes juga 12, dunia nomor dihakimi. 31. Sabar. Gue buka. Jangan kau berbantah dulu. Sabar. Yohanes 13 ayatnya yang ke-21. Sabar ya. Kau bilang dia iblis bangkit ya. Kenapa jadi 13 ke 21? Orang kalau makan itu jangan garpunya yang ditelan, lauknya. Bisa ceritakan seperti Yohanes Nabi 12, Yohanes 12. Ayat bicara seakan-akan. Yohanes 12 nomor 31. Kira aku lupa ayat firman Tuhan. Jangan kayak Nabi. Kalau kamu nggak tolol, kamu nggak Kristen. Itu sudah diajarkan. Kita nggak boleh sujud. Yohanes 12 nomor 3. Berarti kita percaya pula kepada yang mengutusnya itu siapa? Tuhan Yesus itu sendiri. Dijadikan satu hakikat. Yohanes 12. Yohanes 12 nomor 31. Saudaraku. Coba gantian lambena. Demi ano. Jangan tipu-tipu tentang kita. Kita bukan bodoh ya tentang kita. Tapi ini tentang kebenaran loh. Kalau kau tidak bodoh, kau tidak mungkin masih Kristen hari ini. Kenapa kau berbicara seakan bilang iblis bangkit? Aku tanya ayat, engkau kasih ayat salah-salah. Itu seperti menceritakan seperti Nabi-Nabi palsu, saudara. Yohanes 12 ayat 31 tadi sudah dikatakan sama Bang Zuma. Dibuka dulu datanya Pak Lambena. Yohanes Oh ini 12 Bapak, ayat tadi kupikir Ibu loh. Oke, buka aku lihat Yohanes 12 ayat 21. Tentang iblis bangkit. Oke. Ada kata iblis di situ, sabar ya. Ah, terus kau suruh sabar, terus kau ke perpustakaan tidak bilang-bilang gitu. Longor juga kau lama-lama emang. Bang, Yohanes 12 ayat 21 itu Filipus bertanya kepada Tuhan Yesus. 31 lambena bukan 21. Itu Tuhan Yesus bertanya, jika engkau sudah melihat aku, engkau sudah melihat Bapa. Engkau berkata iblis bangkit dari mana kau ini, Bang semua? Kau seperti nabi-nabi palsu saja kau ini. Enggak usah menyesatkan manusia kau. Berdosa sekali. Yohanes 12 nomor 31. Aku malas ya berdiskusi dengan orang-orang yang tukang menipu ini ya. Nanti aku tenang-tenang baru aku naik lagi ya. Terima kasih. Boleh nggak saya diizinkan robek mulutmu dulu? Jadi aku turun, bukan aku takut. Kalian sudah berbohong. Bukan 21. Waduh. Lama-lama ku robek juga mulut kau nanti. Dalilnya di dalam kitabmu ada beberapa indikasi kuat bagi orang berakal untuk mengetahui itu. Lahirnya Kristen itu lahirnya kuasa gelap. Di mana itu muncul? Nih pertama kali ya. Yesus mengatakan, ini saya urut. Kau dengar di bawah, ini saya urut. Yesus bersinggungan dengan murid. Yesusnya berkata, ketika ditanya, kapankah itu terjadi wahai guru? Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah dia. Apa kata Yesus? Penyesat itu berkata, akulah dia. Anda lihat di dalam Yohanes 18 nomor 5, ketika ada penangkapan, orang yang ditangkap itu adalah orang yang berkata, akulah dia. Syarat pertama terpenuhi, ditangkaplah dia. Syarat yang kedua, pembuktian. Ketika orang yang berkata akulah dia ini disangka Yesus oleh orang-orang Roma dan ahli Taurat pada saat itu. Di situ Yesusnya kemudian disidang. Apa kata orang-orang Yahudi, imam-imam kepala? Apakah kamu ini adalah Mesias, hamba Tuhan? Apa kata oknum tersebut? Engkau yang mengatakannya. Kalau aku adalah Mesias, hamba Tuhan. Kamu yang mengatakan. Apalah gunanya lagi aku bertanya kepadamu? Apa juga fungsinya aku menjawab pertanyaanmu? Itu kata orang yang telah disalib di situ, yang telah disidang. Sekarang juga Yesus itu sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi oknum yang berkata akulah dia ini terpenuhi. Penyesat itu berkata akulah dia. Selesai. Ketika disidang,
penyesat ini, dia mengatakan Yesus anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Lah, artinya yang di sidang ini, yang akan disalib ini bukan Yesus. Itu yang pertama. Itu yang kedua. Yang ketiga, sebelum penangkapan, Yesusnya di dalam Lukas 22 berdoa. Ya Bapa, ya Tuhan, ya Abba, sekiranya mungkin biarlah beban ini berlalu. Biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tapi sekiranya mungkin berlalunya beban ini, masalah ini, bukan atas kehendakku, tetapi atas kehendakmu. Lalu malaikat turun dari langit setelah Yesus berdoa. Artinya doanya dikabulkan. Malaikat turun. Ketika malaikat turun ke langit, ke bumi, memberi kekuatan kepada Yesus. Itu satu. Jadi poin ketiga ini sudah. Bagi orang berakal, kerangka ilmu seperti ini sudah nangkep itu. Nah, setelah kejadian malaikat turun memberi kekuatan kepada Yesus, orang-orang Yahudi, imam kepala mahkamah agama dan para pengawal itu mendatangi Yesus. Apa kata Yesus? Sangkamu aku ini perampok, sangkamu aku ini penjahat. Kamu pikir aku ini penyamun? Sampai-sampai kau datang membawa pedang, membawa pentungan untuk menangkap aku. Padahal setiap saat engkau dan aku bersama di dalam bait suci. Kenapa kau tidak menangkap aku? Kenapa kau tidak membunuh aku? Kenapa sekarang justru kamu ingin melakukan penangkapan? Ada apa? Yesus jawab sendiri pertanyaannya sendiri. Apa jawaban Yesus? Tetapi sekarang sudah saatmu, sekarang adalah waktumu, dan sekarang adalah waktu kuasa kegelapan. Tuh, poin ketiga. Poin ketiga ini, Yesus menjawab, sekarang ini waktumu. Dulu kita masih sama-sama berdua bareng, sama-sama bareng mengajar di bait suci, bertemu, ngobatin orang. Kemudian bermujizat, kamu saksikan aku membangkitkan orang mati, kamu saksikan aku mengobati orang lumpuh, orang buta. Punya niatan untuk menangkap aku. Namun sekarang memang sudah waktumu. Waktu kuasa kegelapan. Jadi upaya penangkapan Yesus itu adalah upaya kuasa kegelapan. Salib itu berasal dari kuasa kegelapan itu sendiri. Ini yang perlu saudara pahami. Lalu apa yang terjadi? Ketika Yesus mengatakan kuasa kegelapan, lalu Yesus memberi tanda. Angkatan jahat ini diminta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia. Boleh dikatakan Yudas akan berada dalam perut bumi dan keluar pada hari ketiga. Itu tanda untuk siapa? Tanda angkatan jahat. Nah, kemudian Yesusnya berkata di Matius 12 itu tadi, saatnya telah tiba. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini, yaitu iblis, akan dilemparkan keluar. Sekarang pertanyaannya, kalau iblis dilemparkan keluar, berarti iblis saat Yesus mengatakan itu dia berada di dalam. Entah itu di dalam guci, entah itu di dalam bak sampah, entah itu ada di dalam sapi tank, entah itu ada dalam gua, entah itu dalam kuburan, entah itu di dalam manapun. Yang jelas saat itu juga dilemparkan keluar. Nah, mari kita mencari iblis ini memang dimasukkan kemana? Ternyata 14, nomor 12, 13, 14, 5, ketika iblis ingin menyaingi Allah, ternyata Allah melemparkan iblis masuk ke dalam kuburan. Iblis dilemparkan ke dalam kubur. Ternyata iblis dilemparkan keluar setelah masuk ke dalam kubur, dia dilemparkan keluar dari kubur pada hari ketiga. Itu maksudnya. Makanya di data 32-nya, dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi. Nah, ditinggikan dari bumi itu artinya sudah diangkat ke langit. Yesus sudah diangkat ke langit tuh maksudnya. Makanya Petrus berkhotbah di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 29, 30, 31, 33 bahwa Yesus
tubuhnya tidak akan dikenali, tidak akan tersentuh oleh kematian, tubuhnya tidak akan ditinggal di kubur. Berarti Yesus bukan dikubur, Yesus itu terangkat ke langit sesuai dengan doanya. Ya Rab, sekiranya mungkin cawan ini bisa berlalu, tapi bukan atas kehendakku, melainkan atas kehendakmu. Apa yang terjadi? Malaikat turun memberi kekuatan persiapan untuk terangkat naik ke langit. Kenapa malaikat turun? Karena Yesus ini manusia, makhluk biologis yang akan diluncurkan terangkat ke langit. Maka malaikat turun memberikan kekuatan. Itu tergenapi nubuatan Mazmur 91. Ketika dalam Lukas 6, Matius 6, iblis datang memberi ujian kepada Yesus. Apa kata iblis? Yesus, kadia ikut sama aku. Apa sih, botak? Kau ke sini. Kenapa? Ayo, aku ingin membawa kamu ke bumbung suci yang paling tinggi. Naiklah Yesus, dibawa sama iblis. Lalu iblis mengatakan begini, Yesus, ya tuyul, buang, jatuhkan dirimu ke bawah. Kenapa rupanya? Ada tertulis tentang engkau, jika benar engkau itu anak Elohim, jika benar engkau itu adalah anak Tuhan, dalam arti kata hamba Tuhan, maka ada tertulis tentang engkau bahwa Tuhanmu akan mengutus malaikatnya agar menantang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Ternyata betul, itu ada tertulis di Mazmur 91. Di situ Tuhan sudah merancang keselamatan untuk Yesus. Kau tidak akan mungkin kemudian kena musibah. Sebab aku adalah tempat perlindunganmu. Aku akan mengutus malaikatku untuk menantang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Data nomor 16-nya, dengan panjang umur akan aku kenyangkan Yesus dan akan aku perlihatkan kepadanya keselamatan dariku. Jadi malaikat turun ketika doa Yesus itu dikabulkan, turun malaikat untuk menantang Yesus di tangannya, mengangkatnya terangkat ke langit. Ketika Yesus terangkat ke langit, maka yang keluar dari hari ketiga, dari kubur hari ketiga, itulah Sibilisis, yang kemudian memakai nama Yesus untuk menyesatkan banyak orang. Bang Soma kok terlalu berani ngomong kayak gitu? Mari kita buktikan. Dengarkan, terutama adik-adik saya, anak-anak saya yang belajar apologetika Kristen dan apologetik menjadi apologet Islam. Dengarkan. Di Matius 28, kuncinya ada di data 20. Mari kita lihat. Yesus kemudian mendekati mereka. Lalu berkata kepada mereka, kepadaku telah diberi kuasa. Baik di langit, sebenarnya di situ cakrawala, awan-awan, maupun di bumi. Efesus 2 nomor 2, penguasa cakrawala atau langit itu iblis. 1 Yohanes 5 nomor 19, penguasa bumi adalah iblis. Penguasa langit adalah iblis, penguasa bumi adalah iblis. Apa kata makhluk yang keluar pada hari ketiga? Kepadaku telah diberikan kuasa, baik di langit maupun di bumi. Pergilah, jadikan seluruh bangsa menjadi muridku. Ini kata siapa ini? Ini ucapan yang pernah iblis ucapkan kepada Yesus. Yesus, ya botak, jika kamu menyembahku, segala kemegahan dan kemuliaan dunia akan aku berikan kepadamu, sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Itu direkam di dalam Lukas 4 nomor 7. Halilintar. Jadi iblis yang pernah berjanji kepada Yesus, Yesus, ya botak, jikalau kau menyembahku, maka segala kuasa akan aku berikan kepadamu. Nah, berhasil tidak iblis mencoba Yesus pada saat itu? Ternyata tidak berhasil, saudara-saudara. Narasi yang dibangun oleh penulis, dia mengatakan di data nomor 13-nya, iblis mundur dari mencoba Yesus, lalu menunggu waktu yang tepat. Pada waktu mana waktu tepat itu? Ketika Yesus sudah terangkat ke langit, ada yang terlanjur disalib, dianggap Yesus. Pada hari ketiga inilah kemudian waktu yang tepat itu. Mana itu?
Coba Anda lihat di Markus 5, ada seorang yang tidur, yang tinggal di dalam pemakaman, kerasukan iblis. Kerasukan iblis. Jadi iblis bisa merasuki manusia. Kemudian Yesus pernah berkata dalam Yohanes 6 nomor 70, menunjuk kepada Yudas, Yudas, engkau adalah iblis. Yudas pernah ditunjuk oleh Yesus dan mengatakan, Yudas, engkau adalah iblis. Kata Yesus. Berarti orang yang disalib ini ketika disimpan di kubur, iblisnya datang kepada makhluk tersebut lalu keluar. Apa yang terjadi kemudian? Murid-muridnya ragu. Murid-muridnya mengiranya hantu. Anda lihat dalam Lukas 24 nomor 37. Ketika kemudian muncul makhluk itu, Shalom alaihim. Apa respon murid-muridnya? Murid-murid kaget dan ketakutan sebab mengira melihat setan. Halilintar. Jadi kalau yang muncul itu adalah guru mereka, harusnya murid-murid yang kehilangan guru akan pada teriak, "Hole, guru kita udah bangkit kembali. Haleluya, haleluya. Guru sudahlah bangkit kembali." Faktanya tidak seperti itu. Begitu muncul, Shalom alaihim. Murid-murid ketakutan sebab mengira melihat hantu. Narasi kita, kalau yang terlihat itu benar-benar Yesus, ngapain dikira hantu, Cak Ayu? Lawang lari peluk gurumu. Kamu kan tahu gurumu itu sakti mandraguna, membangkitkan orang mati. Masa karena dia keluar dari kubur lu kira hantu? Lazarus aja dibangkitkan kok. Tapi sayangnya tanda kebangkitan hari ketiga memang tidak diberi kepada murid asli. Makanya kaget. Yang mereka tahu berita simpang siurnya adalah guru kami sudah ditangkap, guru kami sudah disalib, guru kami sudah mati, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan tidak pernah berpikir di dalam otak mereka, guru kita akan keluar dari kubur pada hari ketiga. Kenapa? Karena sang murid-murid pilihan tidak pernah diberi tanda, aku akan datang di tengah kuburan. Yang diberi tanda lahir bangkit di tengah kuburan itu adalah angkatan jahat. Sedangkan angkatan benar diberi tanda, aku akan tampak di tengah langit. Nah itu tanda untuk angkatan jahat tampil di tengah kuburan. Tanda untuk angkatan benar tampil di tengah langit. Berbeda. Jadi ketika ada yang tampak kemudian keluar dari kuburan, ya hantulah. Shalom alaihim. Hantu. Murid-murid pilihan dah percaya kalau itu guru mereka. Makanya ketika dia mengatakan, pergilah kepadaku, telah diberi kuasa, baik di langit, di cakrawala maupun di bumi. Murid-murid sebagiannya ragu. Lalu dia berkata, kepada aku telah diberi kuasa. Pergilah ke seluruh dunia. Jadikan seluruh bangsa menjadi muridku. Apa yang terjadi? Nomor 20-nya kuncinya. Nah ini dia. Kita buka rahasianya di nomor 20. Apa kata makhluk yang keluar dari kubur itu, saudara-saudara? Apa kata dia? Di nomor 20-nya itu kuncinya bahwa itu bukan anak Maria. Itu bukan anak Maria. Itu makhluk lain. Apa katanya? Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Sekarang pertanyaannya, lihat apa yang terjadi dengan Kristen hari ini. Kristen ke gereja atas perintahku. Bukan perintah Yesus anak Maria. Kristen menyembah Kristus atas perintahku. Bukan perintah anak Maria. Kristen makan babi atas perintahku juga. Bukan perintah anak Maria. Kristen menyembah Yesus atas perintahku. Bukan perintah anak Maria. Kristen menuhankan 3 pribadi atas perintahku. Bukan perintah anak Maria. Kristen tidak bersunat atas bisikanku. Bukan perintah anak Maria. Kristen Natalan,
Kristen tahun baru, Kristen memperingati bangkitnya dan lahirnya kemudian Kristus. Bukan perintah Yesus asli, tapi perintahku. Kompak mereka. Tak ada dalil. Saudara-saudara, ambil Bible hari ini. Anda lihat yang tidak ada Bible-nya, cari di Google. Ada nggak perintah anak Maria menyembah dirinya? Tak ada. Lalu siapa yang membisikkan mereka di hari Minggu pagi? Berkongkok-kongkok, kompak seluruh dunia menuju ke gereja. Itu bisikan siapa? Ingat, ketika iblis datang kepada Adam, iblis kemudian tidak menampakkan diri di hadapan mereka, tapi hanya berupa bisikan. Apa kata iblis ular tua itu? Makanlah buah itu. Justru kalau kau memakannya, kamu tidak akan tersentuh maut. Hawa bilang sama lakinya, abang, iya sayang, dalam hatiku ada ketukan yang berbunyi bisikan-bisikan kalbu. Apa katanya? Justru kalau kita makan buah ini, ya, kita akan hidup kekal di sini. Masa sih? Iya. Kamu dengar dari mana? Ada bisikan dalam kalbu. Jadi mereka tidak melihat ular. Mereka hanya mendengarkan bisikan. Inilah yang terjadi kepada mereka. Atas bisikan siapa mereka kompak ke gereja hari Minggu? Halilintar. Ada nggak Yesus mengajarkan? Nggak ada. Ajarlah mereka melakukan segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Mana perintah Yesusnya? Tertulis di kitab mana rupanya? Bom-bom bab 1 nomor kentut. Ada nggak? Nggak ada perintah itu, nggak ada. Lukas nggak ada, Markus nggak ada, Filipi nggak ada, Galatia nggak ada, Roma nggak ada, Galatia nggak ada, Tesalonika nggak ada, Filemon nggak ada. Lalu di mana harus mencari perintah-perintah Yesus untuk ibadah Minggu? Ada nggak? Nggak ada. Datangnya hanya berupa bisikan, saudara-saudara. Hanya bisikan yang datang. Hari Minggu, Cak Ayu, bangun. Bangunkan anak-anakmu. Aku saatnya kau sembah. Ini hari Minggu. Jangan kau lupa goyang. Yando. Itu perintah dari mana coba? Ajaklah mereka melakukan segala perintah. Ajaklah mereka melakukan segala instruksi. Ajaklah mereka melakukan apa yang aku perintahkan kepadamu. Yesus anak Maria justru berkata begini. Yohanes 12 nomor 49, endingnya di nomor 50. Apa kata Yesus? Aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan Tuhanku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Dan perintahnya itu, nomor 50-nya. Dan perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Nah sekarang mana perintah Yesus? Mana perintah Yesusnya? Sembahlah aku. Pelihara si ulo supaya kepalanya jangan digundulin. Mana perintah itu? Mana? Mana perintah itu? Tunjukkan kepada saya. Mana perintah itu? Ternyata nggak ada. Tapi kenapa mereka kompak sedunia melakukan itu? Karena ada bisikan dari kuasa gelap. Yesus mengatakan, saatmu sekarang ini adalah waktu. Saatnya kuasa kegelapan. Itu kata Yesus. Sedetik sebelum penangkapan, apa kata Yesus? Setiap saat loh aku bersama dengan kalian. Tapi kalian tidak menangkapku, kalian tidak membunuhku. Tetapi sekarang adalah saatmu. Sekarang saatnya kuasa kegelapan. Sekarang juga dunia akan dihakimi. Sekarang juga penguasa dunia, yaitu akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari anus. Keluar dari perut bumi alias kuburan. Itu fakta, itu real. Itu keadaan, itu nyata. Makanya di ending dari semua narasi saya itu, endingnya adalah berhasilkah iblis menyesatkan manusia dengan memakai simbol Yesus Kristus? Berhasil tidak iblis menyesatkan anak keturunan Adam dengan menyamar menjadi Yesus Kristus?
Berhasil tidak kemudian kuasa kegelapan menyesatkan separuh dari keturunan Adam alaihissalam dengan menghembuskan fitnah terhadap Adam. Adam mewariskan dosa waris lu. Harus ada yang mendamaikan kalian dengan Tuhan dengan menjadi tumbal di tengah-tengah kamu lo. Berhasil nggak? Berhasil. Sekarang orang yang berakal sehat ini mau dapat dari mana kaidahnya? Tuhan memerintahkan dosa-dosamu akan aku hapuskan dengan menumbalkan anakku sendiri. Pret. Itu nggak ada, Cak Ayu. Itu hanya teori yang kemudian berasal dari bisikan-bisikan ajanya. Tidak ada perintah tertulis. Sementara dalilnya berkata, dan ajarlah mereka melakukan segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Kita cari mana perintah Yesus untuk ibadah hari Minggu. Ada nggak? Nggak ada. Tapi mereka ini, si cupu-cupu ini kenapa bisa melakukan ibadah hari Minggu begitu kompak? Siapa yang memerintahkan? Ayo, siapa yang memerintahkan? Hanya bom-bom yang bisa menjawab. Silakan. Eng, siapa Eng yang memerintahkan Eng? Eng monitor. Siapa yang memerintahkan? Silakan. Santai Bender. Oke, lanjut. Oke, di dalam Matius untuk ibadah hari Minggu adalah atas dasar murid-murid berkumpul. Termasuk di dalam Kisah Para Rasul KPR juga menyatakan murid-murid berkumpul, disitulah pencurahan Roh Kudus, itulah bentuk ibadah berkumpul bersama orang-orang murid-murid Yesus. Pada saat itulah pengajaran untuk berkumpul ibadah hari Minggu ya, bukan hari Sabat. Kalau hari Sabat dilakukan orang-orang ahli Taurat dan orang Yahudi. Sedangkan Muhammad ini disunat menurut ajaran siapa? Ini yang saya dari sekarang saya tunggu dari teman-teman Islam, termasuk Zulkifli, untuk menunjukkan ajaran sunat kalian tertulis dalam Quran seperti apa. Kalau ini wajib, tertulis di mana? Tentang kata sunat. Termasuk apakah Rasulullah Muhammad disunat seperti nabi-nabi yang asli sebelumnya? Bawakan dalilnya cuma yang pinter, ya. Jadi si Suma ini luar biasa, ya. Silakan kamu tanggapi dulu. Tunjukkan dalil tentang sunatnya Muhammad. Baik. Jadi ketika saudara berbicara tentang sunat, satu hal yang perlu Anda pahami, sunat itu adalah perintah Tuhan di dalam kitabnya orang Yahudi. Sunat itu adalah sebuah kewajiban bagi Abraham, Ibrahim, Yismail, dan Ishak, keturunannya secara turun-temurun. Di dalam kitab Kejadian 17, endingnya di data nomor 23-26, manusia kedua yang melakukan sunat setelah ayahnya Abraham, yaitu Nabi Yismail alaihissalam. Inilah perjanjian kekalku, perjanjian kekal. Perjanjian kekal itu perjanjian yang selama-lamanya, tak ada akhirnya, bahwa engkau, anak-anakmu, keturunanmu secara turun-temurun harus menyunatkan si ucok. Apakah Nabi Ismail wajib melakukan sunat? Wajib. Apakah Nabi Ismail itu punya anak? Ada, minimal Nebayot, minimal Kedar. Apakah Nabi Muhammad itu keturunan Nabi Ismail? Jelas, dia keturunan Nabi Ismail. Berarti sumpah kekal, perjanjian kekal itu mengikat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meski tanpa ada turun wahyu berupa Al-Quran kepada dia. Yes. Makanya orang Arab, orang Yahudi, karena sudah mendarat daging dan karena sudah mendarah daging dan itu tidak bisa Anda batalkan. Tertulis di dalam kitab saudara sendiri dan ancamannya di dalam kitab yang Anda ambil dari agama lain. Kejadian 17 nomor 14, laki-laki yang tidak menyunat ucoknya, kata Tuhan tuh di dalam kitab itu, harus dibunuh karena telah membatalkan perjanjian kekalku. Nabi Ismail keturunannya bersunat sampai hari ini, meski tak ada perintah di dalam Al-Quran. Perintahnya di dalam Al-Quran itu mengikuti
milah. Ma makna milah? Apa arti milah bagi orang Yahudi? Milah itu artinya perjanjian sunat. Al-Quran milah Ibrahim berarti perjanjian sunat Ibrahim. Itu perintah. Nah, sekarang yang bermasalah bukan di situ. Yang bermasalah adalah Kristen. Kenapa Kristen sama seperti babi? Babi tidak disunat, Kristen tidak sunat juga. Kenapa mirip kalian? Kenapa mirip? Abraham sunat, Nabi Musa sunat, semua nabi-nabi sunat, Yesus sunat, Nabi Muhammad kaumnya sunat. Dibandingkan iblis tidak sunat, babi, anjing, buaya, kuda nil, dinosaurus semua tidak sunat. Kristen juga tidak sunat. Kok mirip? Kalian ini dari kelompok mana? Nabi Ismail Islam, keturunannya sunat. Nabi Ishak Yahudi, keturunannya sunat. Kristen tidak sunat, ikut siapa coba? Orang Islam sunat karena perintah dari Nabi Rasulullah. Apa kata Nabi Rasulullah? Ada hal yang membuat manusia itu fitrah, suci. Di antaranya adalah sunat. Selesai kan? Itu syariat hukum kami. Itu perintah dari Rasulullah. Maka kami mengikuti beliau untuk bersunat. Apa yang dilanggar? Adakah perintah di dalam Bible yang Anda ambil dari Yahudi? Barang siapa yang menyunatkan kemudian nonotnya, maka dia kemudian tidak akan menjadi hambaku. Ada nggak perintah itu? Yang ada perintah Paulus, Galatia 5 nomor 2. Barang siapa yang menyunatkan ucoknya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Maksudnya Yesus Kristus yang dimaksud Paulus itu adalah iblis. Iblis tidak akan menuntun hidup orang-orang yang bersunat. Kenapa? Iblis tidak suka kepada orang yang bersunat. Kenapa? Karena orang yang bersunat adalah orang yang menuruti perintah Tuhan. Jadi kalau ada orang Kristen bersunat, itu berarti dia menuruti perintah Tuhan. Kata Paulus, kalau kau sunatkan ucokmu, maka Kristus atau iblis tidak akan berguna bagimu. Selama kau tidak menyunatkan dirimu, maka iblis akan selalu membantu di setiap hidupmu. Kau bisa bermukjizat pakai nama Yesus. Kau bisa mengusir setan pakai nama Yesus. Kau bisa bernubuah pakai nama Yesus. Kau bisa mengobati pakai nama Yesus. Tapi nama doang, pelakunya si Billy Sisis. Itu fakta, itu real. Sekarang, Stamar, sekarang kalau umat Islam itu bersunat, tolak ukurnya kemudian adalah perintah dan aturan siapa yang dilanggar. Tolong kasih dalil. Dan kalau Kristen tidak bersunat seperti hari ini, pertanyaannya sama. Perintah dan aturan siapa yang dilanggar ke Kristen? Silakan Anda jawab. Baik. Terima kasih. Zulkifli, kamu sudah menjelaskan bahwa tidak ada dalil dalam Al-Quran perintah bersunat. Baik tentang Ibrahim tidak ada dalil, dan tentang Muhammad tidak ada dalil dan didukung oleh Sahih Bukhari 6044 ya. Di sini dikatakan telah menceritakan kepada kami, Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami, Sufyan dan Amru dari Sa'id bin Jubairi, dan Ibnu Abbas dari RA mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW ketika beliau berorasi dalam sebuah sabda, kalian bertemu Allah dengan tidak beralas kaki telanjang dan tidak dikitan. Atas dasar penjelasanmu tidak ada dalil dalam Al-Quran tentang perkitannya Ibrahim dan dan Muhammad. Apa ini? Yang didukung oleh Sahih Bukhari. Betul kan? Berarti kamu tidak tahu bahwa Ibrahim tidak disunat, Muhammad tidak disunat, didukung oleh Sahih Bukhari 6. Jangan kau menyimpulkan, kalau bertanya. Saya baca. Jangan kau menyimpulkan. Gini, sabar diam kau sebentar. Asbabul wurudnya apa hadis itu? Nanti dicek asbabulnya dari mana, kita cek ini. Nih, Sahih Bukhari. Ya, silakan. Ya, saya kan hanya membacakan dari ahli sunnah. Asbabul wurudnya apa? Ya, ini silakan kamu cek. Asbabul wurudnya kamu cek. Ya, saya hanya membaca aja. Bukhari Muslim, itu Bukhari. Itu hadis Bukhari nomor berapa? Bukhari 6044. 6044. Iya. Apakah betul sudah seperti itu?
Lah, silakan dicek aja sendiri. Coba Silakan tunjukkan dicek. bahasa Arabnya supaya saya tahu. Nah, ini Karena bahasa setahu Arabnya. setahu saya, Ini, di situ tidak berbicara mengenai itu. Kalau hadis itu, ini silakan. Bertemu Allah dalam ya, keadaan apa di apa sini? itu? Apa itu? Apa nggak salah hadismu itu? Astagfirullahaladzim, jangan menuduh saya kan cuma baca. Enggak, apa nggak Tapi salah saya hadismu bertanya, itu? saya membenarkan Nah, narasimu. itu coba kau bacakan. Ya, coba kau bacakan. Membenarkan narasimu bahwa Coba di kau dalam bacakan. Al-Quran Coba tidak kau bacakan. satupun perintah Allah menyatakan tentang bersunat. Termasuk kepada Ibrahimmu tidak ada dalam Al-Quran. Kau sama-samakan Ibrahimmu dengan Abraham kami dalam Taurat. Aneh Ya kau ini. iya toh. Aneh kau ini. Jadi coba pernyataanmu kau ku bacakan tegaskan, hadisnya pernyataanmu dalam ku bahasa tegaskan dengan Arabnya Sahih itu. Bukhari ini. Karena yang Ya, saya kalau tahu silakan kamu cek hadis sendiri ya, Bukhari di sini. 6044 itu bunyinya tidak begitu. Woi, Ini silakan dicek. hadis Ada Bukhari beberapa link. 04 Ya, silakan di link dari sini maupun di sini. 6044 itu tidak seperti itu. Itu tidak seperti itu bunyinya. Ya, Tidak silakan. seperti itu. Saya hanya Haddatsana menemukan linknya sini. Sulaiman Ini. Harbi silakan. haddatsana Su'aib an Mansur qala sami'tu, saya mendengarkan katanya, yuhaditsu an Abdillah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sibab muslim fusuq. Itu tidak berbicara mengenai sunat. Duh, ini gimana sih? Kau dapat hadis Kalian dari bertemu mana ini? Allah dengan Ya, dari tidak Talo. alas kaki telanjang dan Bertemu Allah tidak pula. dihitan. Ini Kok tidak dihitan. Sulaiman bin Harf telah menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Mansur. Beliau berkata, aku mendengar Abu Wa'il menceritakan dari Abdullah. Beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, memaki orang Muslim adalah kefasikan dan memeranginya adalah kekufuran. Kenapa Sudah, jadinya saya tunjukkan hadis dari lain dua kau? link ya ini. Dua link, silakan ini. Iya, dari kamu. atau The Bastian. Yang mana yang kau pilih? Kamu coba, Ini menegaskan kamu sama. coba bacakan. Kau coba tunjukkan kitabnya coba. Coba. Silakan bro. Karena itu Ini adalah bab tunjukkan makian tiga dan link semua bab tentang menarasikan larangan bahwa melaknat. Ibnu Abbas mendengar ini. Sama. Sama. Hadits Apa? Bukhari Maka saya benarkan narasimu di dalam 6044 itu Al-Quran. hadits Allah tidak itu pernah bab berfirman tentang bersunatnya Ibrahim minas maupun sibaba bersunatnya Muhammad. wal laknah. Itu tentang laknat, tentang laknat. Kenapa Hei, aku bilang aku berlaknat? hei. Gimana Hey, sih, Pak? Sahih Bukhari, Sahih Bukhari Astaga. 6044 itu adalah hadits tentang bab larangan melaknat. Oke? Nah, faktanya sekarang ini Tunjukkan linknya, adalah kok tolak. sabar Ya, dulu. Kami faktanya bersunat. Bangsa Arab bersunat. Sekarang kau tunjukkan dalil yang kami langgar karena kami bersunat. Silakan. Baik, atas perintah siapa? Tentu harus kamu Tidak dalilkan ada kalau kamu dengar. Wajib atas perintah siapa? Dengar. Kalaupun tidak ada perintah, pertanyaan saya, hukum mana yang kami langgar karena kami telah bersunat? Jawab. Artinya kamu Hukum melakukan mana? sesuatu. Artinya Islam melakukan sesuatu yang tidak ada karena Bani Quraisy kaum keluarga Muhammad. Oke, Orang-orang yang tidak pernah mengenal hukum Taurat. Oke, baik. Nah, sekarang pertanyaan sama dengan kamu. Kuajukan. Perintah siapa yang kau langgar dengan kau tidak bersunat? Jawab. Saya tidak ada perintah untuk sunat. Saya bukan orang Yahudi. Bagus. Saya bukan orang Yahudi, tidak ada perintah bersunat. Dengan kata lain, kamu bukan pengikut Yesus. Bagaimana Yesus Karena tidak Yesus pernah memerintahkan kamu bersunat? Gimana kamu itu? Dengar. Yesus Iya, berkata dalam Yohanes 10 nomor 27, apa kata Yesusnya? Apa kata Yesus? Aku mengenal muridku. Muridku mengenal aku. Mereka mendengar suaraku dan mengikuti aku. Ya, terus mana? Di situ Yesus dengar. memerintahkan orang Yesus Kristen untuk bersunat.
Oh, enggak ada, karena memang bukan Nggak pengikutnya ada, Kristen ya itu. sudah. Lah, Nggak ada, memang kan? nggak ada. Iya, Memang nggak ada nggak karena ada perintah Kristen. Yesus Karena bersunat Kristen bagi itu orang bukan Kristen. pengikut. Memang nggak Ya. ada karena Kristen itu bukan pengikut Yesus. Memang nggak ada. Yesus Lah, berkata apa artinya Kristen? di dalam Matius Cuma. 5 nomor 19. Apa? Tenang aja. Ya Kristen itu pengikut Kristus Kristen tapi apa? palsu. Arti Kristen apa? Kristen itu pengikut Kenapa? Kristus palsu. Pengikut Kristus palsu. Justru kalian Muhammad Sekarang, pengikut Nabi sekarang yang saya palsu. tanya samamu. Sekarang, tanya terus, sekarang silakan saya tanya tanya. samamu. Mm-mm. Penyesat, Tanya terus. penyesat datang itu bergelar apa menurut Yesus? Apa gelar penyesat yang datang kemudian menurut Yesus? Waspadalah Bapak kepada segala penyesat dusta. yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata Bapak aku segala adalah dusta. aku Bapak segala adalah dusta. nggak Bapak segala ada dusta. dikatakan seperti itu, nggak ada. Ini. Yesus berkata, Ada, Bapak segala Yesus dusta. berkata bahwa dengar. Yesus berkata bahwa penyesat yang datang setelahku itu bergelar Kristus. Matius 24 nomor 5. Ayo. Sekarang kau mengatakan kau adalah pengikut Kristus, bukan? Ketika kau mengatakan kau pengikut Kristus, lalu kau tidak bersunat, berarti kau pengikut Kristus penyesat itu. Nih, inilah yang Karena mengikuti Yesus sebagai berkata di dalam penyesat. Matius 5 nomor Zulkifli, 19. Zul. Dengar. Yesusnya Ya, silakan. Yesusnya berkata di dalam Matius 5 nomor 19, Yesus berkata bahwa barang siapa yang menghapuskan sunat dan mengajarkan kepada orang lain untuk menghapuskan sunat, maka apa kata Yesus? Maka dia akan menempati neraka jahanam. Matius 5 nomor 19. Oke? Sekarang menurut Yesus, apakah sunat itu bagian daripada hukum Torah? Ayo nyerang pribadi jadinya dia. Sunat adalah bagian Tak dari sanggup hukum lagi. Taurat. Justru itu. Tak sanggup justru lagi. karena sunat hukum Taurat, Tak maka sanggup Muhammad lagi dia. tidak mengenal hukum Taurat. Kenapa sih? Angkat Saya nyari tangan dalil dia. ini. Gimana saya nyari dalil kok? Gimana sih? Tak sanggup Saya dia. bukan dalil ini. Ayo. Saya menunjukkan Ayo. hukum Taurat diberikan Ayo. kepada Bani Israel. Ayo. Maka Muhammad memperkenalkan Tuhan yang palsu. Maka disebut waspadalah terhadap pengajaran nabi-nabi palsu, mesias-mesias palsu yang ada di bilik, kata Yesus. Maka Yesus meminta orang-orang Kristen untuk waspada pengajaran nabi-nabi palsu. Itu Yesus menegaskan itu, bro. Justru kalian harus waspada dengan Muhammad yang Yesus menggabungkan meminta daripada- muridnya. Ini Yesus, ya, tunjukkan ini Muhammad. dengar, Ya. dengarkan Muhammad saya. menggabungkan ajaran Dengarkan saya, agama dengarkan pagan. saya. Dengarkan Oke, saya. silakan. Dengarkan saya, Bung. Boleh? Tolong kau tunjukkan Silakan, dalil silakan. di dalam kitabmu. Mm-mm. Ya, tolong tunjukkan di dalam kitabmu ada dalil untuk waspada kepada penyesat yang bergelar sallallahu alaihi wasallam. Saya sudah menunjukkan dalam kitabmu penyesat itu bergelar Kristus. Matius 23:24 nomor 5. Waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Berarti iblisnya datang memakai gelar Kristus. Tolong kau tunjukkan di dalam kitabmu perjanjian lama atau Baik. perjanjian baru gelar Baik. penyesat itu adalah Gelar sallallahu penyesat. alaihi wasallam. Silakan. Baik, ya. Ku tunjukkan dalilnya ya. Satu Tawarik, Tawarik ya, ayat 16 pasal 16 ayat 26. Ya, ku tunjukkan dalilnya, kau minta. Inilah yang disebutkan Ya, oleh silakan. Tuhannya Bani Israel. Silakan. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Yahweh lah yang menjadikan langit. Jadi Tuhannya Bani Israel Oke. lah yang menjadikan langit, Baik. bukan Allah Baik. Subhanahu wa taala yang diperkenalkan Pertanyaan Muhammad di abad saya, 7. Ya? pertanyaan saya, tunjukkan dalilnya di kitab yang kamu gunakan untuk waspada kepada penyesat iblis yang Baik. bergelar sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Ini disebutkan ciri-cirinya. Ciri-cirinya ini disebutkan Yeremia. Ciri-ciri daripada pengajaran sesat. Ya, ini ya. Ya. Disebutkan dalam Yeremia 3 ayat Ya. 2. Yeremia 3 ayat 2. Nih. Ya,
Saya pakai Silakan. dalil ya teman-teman, jangan kepanasan ya Jazul. Tadi saya Silakan. sudah tunjukkan dalilnya bahwa Muhammad ini adalah penyesat. Ya, Iya. Muhammad adalah Satu penyesat. dalilmu tadi lewat tadi yang kau tunjukkan tadi itu satu tawarik itu nggak ada. Sekarang dalil yang lain lagi. Silakan. Di mana? Ya, kata di situ ada Allah, Allah bangsa-bangsa. Tidak ada. Muhammad Waspadalah dari kepada bangsa mana? penyesat. Muhammad Waspadalah dari bangsa kepada mana? penyesat yang datang. Dengar. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai gelar Kristus, bukan sallallahu alaihi Muhammad dari bangsa wasallam. mana, bro? Anda belum menunjukkan dalilnya. Silakan. Kau Silakan. sudah kepanasan, Jul. Silakan. mulai kepanasan, Dalilmu lagi Jul. mana? Ya, ini. Silakan, dalilnya Layangkan mana? ini. Layangkan. Layangkan. Ya, layangkan dalam Yeremia 32. Matamu. Layangkanlah matamu ke bukit-bukit gundul dan lihatlah di manakah engkau tidak pernah ditiduri di pinggir jalan-jalan, engkau duduk menantikan kekasih seperti siapa ini? Seperti seorang Arab. Di mana? Arab itu? Di padang gurun. Mana perintahnya? Malah ini perintah. aja. Ini malah perintah. Engkau- Ini malah perintah. Tenang. Ini malah Tenang, perintah. Zul. Layangkanlah Tenang, Zul. matamu ke bukit-bukit gundul Tenang, Zul. dan lihatlah di manakah engkau tidak pernah ditiduri di pinggir-pinggir jalan. Engkau duduk Tenang, menantikan Zul. kekasih Tenang. seperti Apa? seorang Arab di padang Di gurun. sini penyembahan Engkau berhala, telah Zul. mencemarkan negeri dengan sinamu dan dengan kejahatanmu. Boleh panas, Zul. Mana perintah? Zul, tenang, Zul. Mana perintah? Waspadalah Tenang, Zul. kepada penyesat yang datang kepadamu Ini. dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, Seorang- akulah Nabi Muhammad. Mana? Tenang. Mana Saya perintahnya? disebutkan. Cirinya semua disebutkan dalam Alkitab. Seperti seorang Arab dari padang gurun. engkau telah Gelarnya mencemarkan negeri sallallahu dengan alaihi apa? wasallam mana? Zinamu. Mana gelarnya? Dan Mana dengan gelarnya, mana? kejahatanmu. Sebab itu Mana? Firus hujan Mana ini. gelarnya? Tenang Mana? aja. Siapa? Mana gelarnya? Mana? Disebutkan. Mana? Kalian Belum. apa, Keok bro? lagi. Tenang, bro. Tenang. Keok Tenang. lagi. Mau- Mana? Keok Enggak, lagi. saya tunjukkan Datamu dulu. 2 sudah keok. Mana lagi? Oh, Masih enggak, ada? saya tunjukkan di sini. Masih ada? Tenang Masih saja. ada? Kamu bilang kan minta tenang. Ini Iya, kamu mana, minta mana, jawaban mana, apa mana? enggak? Mana Kalau mana minta gelarnya jawaban, sallallahu alaihi teruskan. wasallam? Mana? Loh, kamu minta Jangan kau jawaban tutup enggak? kameramu. Kau Loh, tunjukkan enggak, dalilnya kamu mana? kan kamu sudah mulai Mana? kejang. Iya. Teruskan ya. Oke. Malu Kamu dia. mulai kejang. Malu. Tenang, oke. Mana dalilmu? Teruskan. Oke. Waspadalah kepada penyesat Ya. yang datang kepadamu memakai namaku Ini. dan berkata, Di sini. akulah sallallahu alaihi wasallam. Mana dalilnya mana? Ayo. Oke, kalau kau Penyesat minta itu datang, penyesat itu minta datang disembah. bergelar Ini, bro. sallallahu alaihi wasallam. Mana Tenang. dalilnya? Satu dalilmu Tenang, tadi tenang saja. sudah kena, Tenang nggak saja. bisa. Oke. Dalil kedua nggak bisa. Dalil ketiga, ayo silakan. Semangat. Baik. Ya, oke, kalau kamu tahu kan kamu Nah, mana bilang dalil ketiga? ciri-ciri kan? Ciri-ciri kan? Ciri-ciri. Enggak ada ciri-cirinya itu ciri-cirinya sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, aku sallallahu alaihi wasallam. Mana dalilnya? Mana? Oh, sallallahu alaihi wasallam. Karena yang tertulis di dalam Matius 24. Baik. Karena yang tertulis, Sallallahu alaihi dengar. wasallam. Karena yang tertulis di dalam kitabmu di Matius 24. Dengar, Dek. Supaya kamu itu pintar. Dengarkan saya dulu. Yesus berkata kepada orang Yahudi, waspadalah agar kalian jangan disesatkan. Sebab akan datang orang banyak menyesatkan, memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Berarti penyesat itu, iblis itu memakai gelar Kristus. Tapi Anda membantah, menuduh nabiku. Tolong tunjukkan dalil kalau ada di dalam Bibelmu agar orang Yahudi waspada kepada manusia penyesat yang bergelar sallallahu alaihi wasallam. Tunjukkan kalau ada. Ya. Yang ada Baik, adalah ya. bergelar Kristus, dan Kristen ini adalah pengikut Kristus. Ahai. Sudah. Mana? Tunjukkan sekarang. Ya. Aku setia menunggu dalilnya. Jadi Mana? yang minta Silakan. disembah ini. Oke, Jadi? tunjukkan. Jadi Tunjukkan, minta disembah. Oh, tenang kan bro. Tenang, Larinya bro. kemana-mana. Nggak apa-apa. Saya tunjukkan sebagai pembanding ya. Ini pertanyaannya yang tersebut dalam surat Toha. Jangan kalau kau ngambil pembanding itu. Loh, nanti ku bandingkan dengan dengarkan siapa yang minta saya, disembah dalam Bibel kami. Dengarkan saya. Perintahnya Ini kan kamu apa? minta Perintahnya Allah, kan? apa?
Waspadalah kepada penyesat. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Namaku siapa? Namaku siapa? Yesus Tuhan. Yesus Penyesat Tuhan. itu memakai namaku. Yesus. Mengaku Mesias. Berarti penyesatnya Mengaku datang Mesias. memakai nama Yesus. Mesias. Sekarang Ya, Kristus kan saya Mesias. minta Anda tunjukkan kepada saya Nabi Muhammad Oke, itu memakai kalau nama kamu Yesus paham. itu di mana? Ya, saya Sedangkan tunjukkan. yang memakai nama Muhammad. Yesus itu sekarang di bumi ini adalah Kristen. Kau tahu tidak Kristen itu apa artinya? Kristen itu pengikut Kristus. Akar katanya Kristus. Berarti yang memakai nama Kristus itu adalah Kristen. Siapa yang Nih. memakai namanya? Nama Yesus? Yaitu disebutkan Kristen. di mana ya? Di sini ya. Orang Ini, banyak ini. yang memakai Siapa yang nama memakai? Yesus siapa? Ini tenangkan. Ini loh. Dalam Injil Barnabas, Muhammad disebut sebagai apa? Barnabas. Mesias. Ini loh bro. Muhammad sebagai Mesias yang akan datang. Artinya Muhammad mengaku Mesias. Ini yang diminta Kemana-mana Yesus perginya. waspada. Ini. Wuih. Nabi Ya Muhammad toh? mengaku Mesias katanya. Muhammad disebutkan sebagai apa ini? Mesias yang akan. Ternyata siapa yang mengaku Mesias? Berarti sudah terbukti mengaku teman-teman Mesias. sekalian. Sudah terbukti. Islam Sudah itu terbukti ya? atau umat Islam itu Muhammad artinya mengaku Mesias. dengar. Umat Islam itu dengar. Islam itu artinya damai sejahtera. Sedangkan Kristen itu artinya pengikut Kristus. Kristus Ya, nggak ada itu hubungannya adalah Muhammad sebagai akar Mesias kata. di situ disebutkan. Setelah dikembangkan, dengar, sabar. Kristen itu akar katanya Kristen. Sekarang siapa yang memakai nama Kristus? Islam atau Kristen? Ya, arti Kristus kan yang diurapi, Mesias. Saya ulang lagi, Sama, saya ulang Muhammad lagi. mengaku. Sekarang dengar. Muhammad mengaku tadi Siapa di situ. yang memakai nama Kristus? Dengar. Muhammad Siapa ngaku yang memakai nama sebagai yang Kristus hari diurapi. ini? Kristen, Ya, ini disebutkan. Kristen atau Islam? Hei, Ya, siapa yang memakai sekarang mengaku nama Mesias nama tadi. Kristus itu? Muhammad mengaku Mesias, bro. Kasihan. Kristen Kasihan itu, kalian. Ya. Kristen itu Ini loh tuh, akar kalian kata itu. dari Kristus. Kristus itu gelar Sumpah. dari Yesus. Betul. Nah, pertanyaan saya, banyak orang yang memakai Betul. nama Kristus itu siapa? Islam atau Kristus? Tenangkan jiwamu, Kristen. Jul. Ayo. Kifli, tenangkan jiwamu, Jul. Tenangkan jiwamu, Jul. Ayo, mulai Tenang, dia, Jul. mulai dia Tenang, Jul, Jul, panik, tenang, panik tenang, kemana-mana Jul, Jul, perginya, tenang, Jul. panik kemana-mana perginya, Jul, kemana-mana tenang, perginya, tenangkan jiwamu, Jul. panik dia, panik. Jul, Kifli, Saya tenang, ulang tenang. pertanyaannya, Tenang, saya Jul, ulang Jul. pertanyaannya. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka itu banyak orang. Mereka Tenang, akan Jul. menyesatkan banyak orang. Bayangkan, Iya, kalau Muhammad Kristen ini menyesatkan ada 1 banyak miliar, orang. ada 1 miliar, mereka 1 miliar ini masing-masing punya anak 2, maka mereka akan menyesatkan 2 miliar manusia. Inilah yang disebut Yesus. Waspadalah Iya, kepada Muhammad. penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Sekarang Islam tidak memakai nama Kristus. Kristen inilah yang memakai nama Kristus. Karena Kristen adalah pengikut Kristus. Kristen sendiri adalah akar kata dari Kristus. Berarti yang memakai nama Kristus itu adalah Kristen. Berarti banyak orang yang menyesatkan dengan menggunakan kata Kristus itu ya Kristen. Siapa lagi, Cak Ayu? Ya, jadi begini. Siapa lagi? Justru Mana dalilmu? kamu, Mana? Sul, Apalagi? kamu ini kan Muhammad Apa dari lagi? Bani Quraisy. Ya, Bani Apa Quraisy lagi? memperkenalkan kepada Rasulullah Muhammad nama sosok Allah Subhanahu wa taala yang di abad 7. Aduh, Enggak parah, ada parah, nabi-nabi dari Bani parah. Israel yang mengenal sosok Allah Tidak Subhanahu ada wa taala dalilnya ini. begitu. Ini kutunjukkan Tidak dalilnya ada Muhammad dalilnya memperkenalkan begitu. sosok Tidak Allah Subhanahu wa ada taala. dalilnya. Al-Balad Waspadalah. ayat 1. Waspadalah.
Aku bersumpah Waspadalah demi kepada negeri Mekah. penyesat Tenang, Zul. yang Zul, datang tenang, Zul. kepadamu Zul, tenang, dengan Zul. memakai Tenangkan jiwamu, namaku Zul. dan Zul, berkata, tenang, Zul, Zul, akulah Zul. Zul, tenang, Zul. Kristus. Yang datang kepada Tenang, Zul. murid Yesus abad pertama ya Kristen. Zul, tenang, Zul. Yang datang kepada Tenangkan murid jiwamu, Yesus Zul. yang menggenapi itu ya Kristen. Yang menggunakan Tenang, nama Zul. Kristus ya Kristen. Yang menyesatkan Zul, Zul, banyak Zul. orang ya Kristen. Yang Zul. menyesatkan banyak orang dengan memakai nama Kristus ya Kristen. Siapa tenang, lagi? Zul, Zul. Umat Islam, umatnya Nabi Muhammad tidak Zul, menggunakan tenang, Kristus, Zul. hanya Kristen Istighfar, yang istighfar dulu. memakai nama Yesus Kristus menyesatkan banyak Istighfar dulu, Zul. orang. Zul, istighfar dulu. Itu yang Istighfar dulu. terjadi. Zul, istighfar. Diminta mana dalilnya di dalam Cup, kitabmu? cup, cup, cup. Baik perjanjian lamanya orang Yahudi, perjanjian barunya orang Yahudi, maupun Zul, kitabmu. Perjanjian istighfar barumu dulu. itu mana dalilnya? Tidak Ini loh. ada. Malah Zul. kemana-mana perginya. Oh, Zul, satu istighfar. tawarik di bawahnya, Yeremia Zul. 3 di bawahnya. Kemana Istighfar. lagi kau hendak pergi menyembunyikan kesesatan daripada Kristen itu, Cak Ayu? Astagfirullah. Mau kemana, coba? Zul, istighfar Mau dulu, kemana? Zul. Oke, Apa? ku jelaskan Apa ya lagi? bahwa kalian Islam mengenal sosok Alif Lam Lam Ha itu atas jasa Rasulullah Muhammad. Tanpa jasa Rasulullah Muhammad Mana kalian tidak pernah dalilnya? mengenal Mana Allah Subhanahu wa dalilnya taala. agar waspada kepada Nabi Muhammad? Ini Mana loh, dalilnya? Dalilnya kamu dulu dong. diperkenalkan Rasulullah dalil, dengan dalil, Alif Lam Lam Ha. dalil. Ini dalilnya. Di dalam Ini kitabmu dalilnya. mana? Mana? Ini dalilnya. Di dalam kitabmu. Orang Kristen mana dalam kenal kitabmu Allah Subhanahu mana wa taala? dalilnya? Dalil Orang di Kristen dalam tidak ada yang kitabmu kenal Allah Subhanahu wa taala yang agar diperkenalkan Muhammad di abad waspada itu. kepada Nabi Muhammad di kitabmu mana dalilnya? Tidak. Orang Kristen tidak ada yang Mana? kenal sosok Alif Lam Lam Ha di abad Enggak ada ini. urusan dengan Apa orang Kristen, dalilnya abad EGP, ini? orang Kristen. Kutunjukkan Ya, dalilnya. yang saya tanya kitabmu, di Nggak mana ada di yang dalam kenal, kitabmu dalilnya agar waspada kepada penyesat yang bernama Nabi Muhammad di mana? Yesus berkata waspada kepada penyesat yang bernama Yesus Kristus. Nggak ada. Penyesatnya datang memakai namanya sendiri. Penyesat itu ngaku-ngaku Yesus Kristus. Nggak ada Pengikutnya di bernama Bible nama Allah Kristen. Subhanahu wa taala Mana itu. dalilnya? Mana dalilnya? Nggak ada Nggak ada, dalilnya. Kenapa kok Ayo, nangis tuh? mana? Cuk. Dia yang menangis, saya yang bilang menangis. Jangan nangis, Zul. Kemana-mana cari dalil. Jangan nangis, Nggak Zul. bisa dia. Astagfirullah. Tidak bisa dia menemukan dalil. Ayo, Zul, ayo. Mana dalil? Nggak ada di Mana Bible kami dalilnya? nama Allah Subhanahu wa taala. Oh ya, Nggak ada. makanya Itu berarti yang diperkenalkan penyesat itu Rasulullah bukan Nabi Muhammad. Ini yang Berarti diperkenalkan penyesat itu bukan Alif Nabi Lam Muhammad Lam Ha. yang muncul di dalam kitabmu itu. Ini Muhammad yang Waspadalah memperkenalkan nama Allah Subhanahu wa taala. kepada penyesat Nggak ada yang orang Kristen. datang kepadamu memakai Jangan nama nangis, Zul, Yesus Zul. Jangan nangis. Kristus. Zul, Ayo, mana jangan dalilnya nangis, waspadalah Zul. kepada Nabi Muhammad? Mana? Zul, Mana? Zul, nangis. Ih, malu dia. Ih, kesian. 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 Ternyata tidak Nggak ada di usah dalam nangis, Zul, Bible Zul. waspadalah Cukup, kepada Zul. Allah. Waspadalah kepada Nabi Muhammad itu nggak ada. Yang ada di kitabmu, waspada kepada Yesus Kristus. Waspada kepada orang-orang yang memakai nama Kristus. Kristen ini akar katanya Kristus. Orang banyak yang menggunakan nama Kristus itu ya Kristen. Berarti yang harus diwaspadai adalah Kristen. Oh, Bang Suma, kok bisa sampai kamu tahu Betul. sampai ke segitunya, Bang Suma? Zulkifli. Siapa yang ngajarin sampai kau tahu sampai ke akar-akarnya, Bang Zulkifli. Suma? Merengek-rengek. Kok bisa kami baru sadar ya? Ternyata penyesat itu kami ya, Bang Suma. Oh, ternyata penyesat itu Kristen sesuai dengan nubuatan yang Ternyata ada. Muhammad menyesatkan Ternyata saya dengan Allah mencari di Subhanahu wa Bible, taala. perjanjian lama maupun perjanjian baru, tidak ada perintah waspadalah kepada Allah, waspadalah kepada Tenang, Nabi Zul. Muhammad, nggak ada. Yang ada Nangis, perintah Zul. waspadalah kepada penyesat yang memakai nama Yesus Kristus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian Bani Israel. Penyesat itu ketika dia datang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Hari ini dunia dipenuhi orang-orang yang memakai nama Kristus dengan menamakan diri mereka Kristen.
Kristen konon adalah kesingkatan dari pengikut Kristus. Berarti kalau pengikut Kristus, mereka ini memakai nama Kristus. Buddha tidak memakai nama Kristus, Hindu juga kagak, Islam apalagi. Satu-satunya kandidat yang memakai gelar Kristus hanya Kristen, laknatullah alaih. Cak Ayu malu semalu-malunya, hendak menghantam Islam, tapi kepalanya sendiri terhantam oleh Bibelnya. Yesusnya berkata kepada muridnya orang Yahudi, wahai orang Yahudi, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku Yesus dan berkata akulah Kristus. Berarti penyesatnya itu datang dengan memakai nama Yesus dan bergelar Kristus. Hari ini dan esok Cak Ayu yang berkeliling-keliling membawa patung Tuhan tanpa baju hanyalah Kristen, menjajakan Kristus dari barat yang dibawa oleh penjajah masuk ke Nusantara. Ketika manusia masuk ke masjid yang ditemukan nama Allah dan nama Nabi Muhammad, tapi kalau masuk ke gereja yang ditemukan nama Yesus dan nama Kristus. Berarti penyesat itu digenapi oleh Kristen, laknatullah, karena Kristen memakai nama Yesus dan memakai nama Kristus. Malah mereka tanpa malu-malu campur masako mengatakan diri mereka adalah kelompok Kristen pengikut Kristus. Berarti ini digenapi oleh mereka pemakan babi, penghancur hama tani. Kristen ini adalah racun bagi hama babi. Maka petani harus berterima kasih kepada Kristen, karena Kristen telah menghancurkan hama tani pertanian tanpa bayar, malah dia yang membayar dengan memakan babi. Maka mereka kemudian telah membantu petani menghapuskan hama sawah. Mereka memang berguna bagi petani, tetapi di lain sisi dalam kitabnya mereka waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Kristen akar katanya Kristus, berarti yang memakai nama Kristus adalah Kristen Halilintar. Enak toh? Enak itu, enak kali. Kamu dikasih beban, kamu dikasih PR, kamu dikasih kemenangan, kamu dikasih hadiah, dikasih ruang untuk menjatuhkan Islam. Tunjukkan di dalam kitabmu ada perintah orang Yahudi agar waspada kepada Islam, waspada kepada Allah, waspada kepada Nabi Muhammad. Ada enggak? Tak ada. Tak ada, kemana-mana. Ada di sini. Kau tahu nggak apa yang dimaksud di dalam 1 Tawarik 16:26 itu? Itu tak ada hubungannya dengan Islam. Segala, dikatakan begini, sebab segala teos, bangsa-bangsa adalah berhala. Nah sekarang siapa penyembah teos? Siapa penyembah teos? Ketika kemudian Tawarik ini, Nabi Muhammad belum ada memperkenalkan Allah, Cak Ayu. Tapi orang-orang Roma, orang-orang Mesir, orang-orang Yunani sudah mengenal teos. Berarti yang dimaksud dalam Tawarik ini adalah waspadalah kepada sembahan orang-orang Roma, orang-orang Yunani. Nabi Muhammad belum ada, Cak Ayu.
Nabi Muhammad ada di abad ke-7. Ketika Allah meninggalkan Bani Israel, Allah kemudian menyatakan diri kepada Bani Ismail melalui baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti yang ada di Tawarik ini yang harus diwaspadai adalah Tuhanmu. Yang bertanduk 7 bermata 7 itu tuyul. Lalu kemudian kau berpindah lagi di dalam Yeremia 3 nomor 2. Haho, 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 haho. Kamu harus banyak belajar, saudara. Kalau mau menghujat itu, kau bertapa dulu di neraka, baru turun kayak setan. Setan tidak mampu menyesatkan umat Islam, nggak mampu dia. Setan tak mampu memutarbalikkan Al-Quran. Setan tidak mampu kemudian melunturkan kebakuan daripada bakunya sebuah hukum yang datang dari langit, yaitu Islam. Nggak mampu. Nggak mampu iblis. Apalagi kamu hanya pemakan babi, penyembah Kristus, mau mencoba menghina Islam. No, nggak bisa. Yeremia 3 nomor 2. Layangkanlah matamu ke bukit-bukit Gondol dan lihatlah, di manakah engkau tidak pernah ditiduri di pinggir jalan-jalan. Engkau duduk menantikan kekasih seperti seorang Arab di padang gurun. Kau ngerti nggak maksudnya itu? Kamu seperti seorang Arab di padang gurun yang tidak pernah ditidurin. Orang Arab itu tidak pernah dikenal sebagai pesundal. Orang Arab itu, orang Arab tidak dikenal sebagai pesina, Cak Ayu. Yang bertaburan kata pesundal dan pesina itu ya di dalam kitabmu. Pesundal, 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 pesina, pesina, pesina. Itu di kitab lu. Dan itu merujuk kepada kaumnya siapa pesundal dan pesina itu. Di dalam Yeremia 3 nomor 2. Layangkanlah matamu ke bukit-bukit Gondol dan lihatlah, di manakah engkau tidak pernah ditiduri. Di mana? Kamu sok paten seakan-akan kau itu adalah seperti seorang Arab. Kalau orang Arab itu oke lah, mereka tidak pernah ditiduri. Tapi di mana? Di mana kau itu tidak pernah ditiduri? Seakan-akan kau itu seperti orang Arab. Hanya orang Arab yang tidak pernah ditidurin. Karena orang Arab itu dijauhkan dari zina. La taqrabuz zina. Makanya dikatakan apa? Di manakah engkau tidak pernah ditidurin? Seperti seorang Arab. Di mana itu kau seperti orang Arab yang tidak pernah ditidurin? Itu maksud dalil itu, tuyul. Jangan karena ada kata Arab di situ langsung konotasinya adalah keburukan. Itu namanya tuyul, bahlul, dongo, kampret. Dalil itu sangat jelas kok dikatakan. Engkau telah mencemarkan negeri dengan sinahmu dan dengan kejahatanmu. Itu yang ditujukan kepada siapa? Kau baca data sebelumnya. Jika seorang menceraikan istrinya lalu perempuan itu pergi padanya dan menjadi istri-istri orang lain, akan kembali ke laki-laki yang pertama kepada perempuan itu. Bukankah negeri itu sudah cemar? Engkau telah berzina. Engkau situ siapa? Hah? Engkau di situ siapa? Engkau di situ siapa? Itu bercerita tentang Raja Yehuda dan Raja Ismail pada zaman Yosia. Belajar, Cak, ayo belajar. Jangan memalukan Kristen yang masih bisa waras. Yeremia 3 itu berbicara tentang penglihatan dalam zaman Raja Yosia. You ngerti Raja Yosia? Kalau tidak ngerti, lu datang ke rumah, bawa telur buaya 3 biji, telur ayam jantan kemudian warna pink 3, kemudian kau seret bonbon dengan menggunakan sempak saja, pakai sepatu bola, lalu kemudian pakai baju, ikat tali di lehernya, tenteng dia menuju ke rumahku, ajarin kau apa yang dimaksud dengan zaman Raja Yosia supaya kau ngerti. Jangan asal bawa dalil. Karena ada kata Arab, ya udah deh itu aja dipakai. Malu kau kan? Malu kau kan? Malu kau. Malu kau kan? Mana dalil dalam Bibelmu waspadalah kepada Nabi Muhammad? Ada? Nggak ada. Yang ada waspadalah kepada Kristus. Sekarang siapa pengikut Kristus? Kristen, laknatullah alaihi. Kata nenekku, masih mau kau datang besok? Masih mau? Begitu teman-teman, silakan diambil alih.
tes, tes. Apakah aku tidak mendengarkan suaraku sendiri? Tes, tes, tes. Ada bang. Ada. Ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pagi saya sudah Iya. berhadapan dengan si Eng itu bang. Tapi dia kabur-kaburan bang. Dia menghujat Nabi Malu Muhammad dia. SAW. Iya. Dia menghujat Nabiullah dengan surat Al-Ahzab 50-51. Cemburu dia kan ya? Cemburu dia bang. Cemburu. Saya Dia tidak bertanya kasih kepada keistimewaan. si Eng tadi. Saya mau bertanya kepadamu Eng. Ciri-ciri pengajar-pengajar daripada ahli Taurat dan orang Farisi itu dari golongan mana Eng? Saya tanya. Jelas mereka mengajarkan Apa hukum katanya? Taurat tapi tidak melakukannya. Itu satu. Yang kedua, mereka diperkenalkan oleh Yesus tanda Nabi Yunus. Lalu mereka mengajarkan di luar dari Yerusalem. Larinya ke Al-Ahzab 50-51 Bang Da. Na'udzubillah min zalik. Padahal Yesus uraikan itu, Dek. Yesus uraikan itu di data Matius 23 itu kan. Itu dikatakan Iya, di 36-nya, 23. semua ini akan digenapi oleh angkatan jahat ini. Berarti yang dimaksud penyesat itu adalah dari kalangan mereka sendiri. Adalah keturunan pembunuh para nabi. Itu baca 32, 34, 35, 36. Jadi 33, Ya, 34, 36 itu 32. adalah 23, yang Bang. dimaksud penyesat itu menurut Yesus adalah keturunan mereka sih ya, 23. Itu mereka sendiri tuh. Apa kata Yesus di sini? Di situ, bagaimana mungkin kalian bisa meloloskan diri kalian dari neraka? Itu kata Yesus tuh. Bagaimana mungkin kalian bisa lolos dari hukuman neraka? Separuh dari nabi-nabi kau bunuh. Wahai kau keturunan. Turunan. Keturunan. Dikatakan dari itu, wahai kau keturunan. Keturunan. Wahai kau keturunan ular-ular. Wahai engkau keturunan ular beludak. Bagaimana mungkin engkau lolos dari api neraka? Separuh dari nabi-nabi engkau bunuh, engkau salibkan, engkau sesat dan seterusnya bla 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 bla. Dan semua itu akan digenapi oleh bangsa angkatan jahat ini. Ketepak! Itu real tertulis ucapan Yesus. Berarti Yesus mengatakan Kristen ini tidak akan bisa lolos dari api neraka. Ayo. Al-Quran juga mengatakan itu. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Coba, kemana mereka pergi? Neraka jahanam. Wah, kompak banget antara Yesus dengan penyampaian Al-Quran. Ketepak! Sah! Orang-orang yang menerima kemudian pengajaran dari angkatan jahat tidak akan pernah lolos dari neraka jahanam. Subhanallah. Finari jahannam. Masya Allah. Ya finari jahannam. Wah, khalidina fiha. Wah, Khalidina fiha abada abada. lagi. Wah, keren kali, Bah. Masya Allah. Al-Quran saya gitu loh, seirama dengan ucapan Yesus Matius 23. Masya Allah, Masya Allah. Nomor 15-nya, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan untuk mentobatkan orang masuk menjadi pengikut agamamu. Dan setelah kau jadikan dia menjadi pengikut agamamu, kau jadikan dia menjadi orang apa? Orang apa? Neraka. Orang apa? Neraka. Orang Neraka apa? 2 kali lebih jahat. Kau jadikan Orang dia neraka. menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Na'udzubillah summa na'udzubillah, halilintar. Itu fakta. Siapa yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang Roma menjadi pengikut agamanya? Siapa? Dan orang Roma yang menjadi pengikutnya menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada Bani Israel, ahli Taurat itu sendiri. Siapa ahli Taurat yang membentuk agama baru di luar daripada Yahudi? Baca Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Orang ini adalah bernama Paulus. Dialah yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab. Dan dia adalah penyakit sampar. Dia adalah tokoh dari agama Kristen. Kena deh. Ketepak. Masih mau kau datang besok? Jangan mau kau datang, hancur dia kau.
Lucunya tadi jawaban dia Bang Zuma. Inilah Apa kata dia? Nabi Muhammad belajar sama Bukhairo katanya. Masalah generasi. Bukhairo kan ahli Taurat katanya. Itu Nabi mau belajar sama Bukhairo katanya. Astagfirullahaladzim. Wes, mantap sekali Bang. Orang tolol bahlul. Ya, jadikan hiburan aja untuk pelajaran bagi saudara-saudara Kristen kita yang masih bisa kita ajak untuk berdiskusi baik supaya mereka itu bisa tersadarkan. Oke, lanjut. Penuh komalnya Bang. Gak ada opsi. Airin, temen tidur nggak tuh? Turunin aja Airin, biar ada slot. Yang lain, Airin, kau jalan bentar, Ya. Haji. Ya, iya, iya. Saya akan terus membawa tema ini Bang ke kemana-mana. Di mana ada audiens saya selalu membawa tema ini. Yang sulit mereka untuk menjawabnya. Tapi itulah mereka. Ujung-ujungnya mereka pasti akan menghujat Nabi kita Bang. Itu yang Shalom itu adalah salam yang disampaikan oleh Yesus di Yohanes 14:27. Shalom alaihim. Itu dalam bahasa Aramai, dalam bahasa Ibrani. Bahasa Arabnya Assalamualaikum. Noise. Kristen salamnya apa? Apa itu? Nah, kok kau nggak tahu? Kita kalian Ya kan apa itu Islam, Idul harusnya Fitri? tahu lah. Ya apa Idul itu Fitri. Idul Fitri? Ya kamu kan Kau paling Islam tahu. kan? Kamu kan paling tahu. Kau Islam kan? Kok kau nggak tahu sih? Nanti Ini kalau kita kalian nggak percaya. Ini tanda-tanda ke depan Natal akan mereka rubah. Idul Natal. Biasa umat plagiat. Sudahlah dia mengambil kitabnya Yahudi separuh, kitab Spanyol, separuh nyolong. Sekarang Yang masuk dari ingin mana? merubah tatanan Islam dengan Idul Fitri. Apa itu Idul Adha? Kamu Apa ngerti itu nggak Idul Idul Fitri Fitri? itu diambil dari Kristen Orthodox? Kamu ngerti nggak itu yang ada di dalam Al-Quran? Semua Ya, diambil kan? dari Orthodox. Memang. Nenekmu kiper. Sekarang begini, saya Kitab- tanya samamu. Sekarang saya tanya Kitab samamu. apa? Orang Al-Quran Ortodoks itu itu konon, dengar dulu. ambilan dari kitab Kristen. Dengarkan dulu. Sekarang orang-orang Kristen Ortodoks mengatakan bahwa lebih dulu syariat mereka daripada Islam. Oke. Tolong dong tunjukkan Yesus di mana Yesus mempraktikkan wudhu. Silakan. Gimana tadi apa-apa? Mana? Apa tuh Bang? Mana Apa? coba buktikan? Bukti, Orang apa Kristen tadi itu bilang? lebih dulu menggunakan surah Al-Fatihah. Coba kau tunjukkan di dalam kitabmu di mana Yesus baca Al-Fatihah. Ada? Aku boleh bertanya dulu Ada? nggak? Ada bertanya dulu ya. Ada? Ortodoks itu adalah ajaran yang ditiru Nabi Muhammad. Ortodoks itu adalah sumber kajian Nabi Muhammad. Sekarang kalau ortodoks itu agama benar yang nggak niru ke Islam, tolong tunjukkan Yesus sebagai acuan. Mana dalilnya? Di mana Yesus membaca Mana? surah Al-Fatihah coba? Kalau ortodoks itu punyanya
Matius 11:25 bang. Matius 11:25. Mana dalilnya? Aku Ini bersyukur padamu. Kristen ini kan memang mentalnya mental penjajah. Kristen itu kan memang mental penjajah tuh. Punya orang semua diklaim. Tanah air orang Bukannya dijajah kalian untuk yang diklaim. mengklaim. Itulah Bukannya kalian. kalian mengklaim. Sekarang muncul lagi. Kalian yang mengklaim. apa itu arti Abad Idul 1 itu punya Kristen. Abad 1. Itu Idul Fitri Kalian sebenarnya abad dari 7. ajaran Kristen Ortodoks. Kalian ini. Tapi diambil Ngaca, oleh umat ngaca. Islam. Nah, itulah open. Diambil sama Karena dia Islam, berasal memang. dari agama penjajah, Penciptaan. maka mental umatnya mental ayat penjajah. Alkitab Semua dijiplak diklaim. Kitabnya sama Yahudi diambil, Islam. kitabnya Yahudi dirampok, Ngaca kamu. dipakai tanpa rasa malu-malu. Padahal Ya, kitabnya kau Yahudi itu itu yang nggak malu-malu. adalah hak kepunyaan milik Yahudi, bukan milik Kristen. Sekarang aku tanya Tapi Yahudi karena itu di Kristen mana? ini memang adalah Ya, aku ajaran tanya kau yang Yahudi di dianut mana? oleh para penjajah, Yahudi maka itu tempat tinggalnya Kristen di kelahirannya mana-mana Tuhan itu suka Yesus. merampas. Kalian aja Ini menolak Kristen masuk Tuhan di Bali, Yesus. saudara-saudara. Kristen itu Kalian masuk aja di Bali. menolak Tuhan Dia punya kitab itu, dia Yesus. menggunakan Sang Hyang Widi. Besok-besok mereka akan mengklaim tuh bahwa Hindu itu datang belakangan. Kristen itu kan lebih dulu. Maka Sang Hyang Widi itu lebih dulu dipakai oleh Kristen di mana? Di India. Pret. Itu pola penjajahan yang dipakai oleh Oten laknatullah untuk menyesatkan sesamanya manusia. Paham kau? Kau? Itu kan Kristen menurutmu. ngomong jangan percaya, pasti itu penyesatan keluar. Ada nggak kebenaran yang bisa terlontar dari mulutmu? Ada nggak? Apakah kamu Ada benar nggak? mengatakan kesesatan? Enggak, saya Tentang katakan dulu, Kristen. saya bertanya dulu. Bisa Apa enggak bukti kamu mengeluarkan sebuah kalimat untayan kata dari mulutmu yang adalah kebenaran? Bisa enggak? Biar ku tanya nih. Saya yakinkan kalau kau Oke. berbicara pasti dusta. Yesus Oke, saya tanya. ada kebenaran. Oke, Akulah saya tanya jalan samamu. yang- Aku adalah jalan oke. yang Oke, saya aku tanya adalah samamu. jalan Iya, oke. Saya dan tanya samamu. kebenaran dan hidup. Oke. Ya udah, katakan. Oke, saya tanya samamu. Apa? Ini saya mau buktikan, apakah yang terlontar dari mulutmu ini kebenaran atau kejahatan? Nah, sekarang saya mau tanya sesuai dengan data itu. Sesuai Menurut dengan Yesus, ayat, iya, sesuai dengan dalilmu. Oke? sesuai dengan iman Ketika kami, Yesus Bang. mengatakan, Yesus Yesus mengatakan, akulah jalan. Aku adalah jalan. dan Jalan yang kebenaran. dimaksud di situ, jalan yang Dan dimaksud Yesus hidup. di situ, jalan yang dimaksud Yesus di situ, tujuan Tujuan untuk atau keselamatan metode menuju atau cara? kepada Allah. Saya ulang Kalau lagi tidak pertanyaannya. percaya Pahami kepada dulu Tuhan pertanyaannya. Yesus, Pertanyaan tidak dulu akan dipahami dulu menerima pertanyaannya. tidak akan mendapat surga. Dipahami dulu pertanyaannya. Bisa Baru gak aku dijawab. dengar ngomong Gitu. sedikit aja ngomong. Saya belum selesai kok nggak ngomong. Gimana ceritanya? Pertanyaan saya, ketika Yesus mengatakan dia adalah jalan, pertanyaan saya adalah jalan yang dimaksud Yesus itu adalah tujuan atau jalan yang dimaksud di situ adalah metode atau cara atau titian menuju tujuan? Silakan. A, tujuan. B, metode untuk mencapai tujuan. Silakan. Metode, kok metode sih? Salah semua itunya. Jalan yang Dua-duanya dimaksud salah. di situ Aku adalah adalah cara jalan menuju yang yang jika engkau percaya Lihat, tengoklah kepada teman-teman. Tuhan Yesus. Tengoklah. Begitu, Bang. Pasti yang Hanya keluar itu dari saja. mulut kebohongan. Percaya saja Pasti kepada yang Tuhan keluar Yesus, dari maka mulutnya engkau adalah akan kejahatan. diselamatkan. Pasti yang keluar dari mulutnya itu Begitu. adalah penyesatan. Tidak Pertanyaan ada di dalam Alkitab apakah itu kata berkata Yesus akulah metode-metode. Aduh, turunkan ini. Turunkan, host, turunkan. Turunkan aja, nggak ada manfaatnya. Karena dia nggak jalan otak. Kalau masih jalan otaknya sih nggak apa-apa. Ini udah nggak jalan otaknya, rusak, parah. Terlalu banyak bersundal mungkin. Jadi di situ Yesus mengatakan akulah jalan. Oke.
Yang dimaksud Yesus di sana, satu, sebagai tujuan. Dua, metode atau cara menuju kepada tujuan. Mana yang betul? Silakan, Sutejo. Jalan, Bang. Jalan. Ya. Bukan metode, Saya tapi jalan. Nah, metode itu apa? Kalau metode itu sama dengan konsep. Sama dengan cara. Tapi kalau jalan itu sudah yang diberikan. Kalau jalan kebenaran. Kalau jalan kebenaran. Jalan itu apa? Sudah jalan final itu apa? Jalan itu apa menurutmu? Final pemberian. Inilah aku bilang Kristen itu penyesat. Itulah yang saya katakan, Kristen itu penyesat. Yang tahu penjahat. Saya yang menggiring manusia kepada kesesatan neraka jahanam. Yesus mengatakan jalan itu adalah titian. Jalan itu adalah metode, cara untuk sampai kepada Tuhan. Bukan Yesus Tuhan. Jalan menuju Monas, apakah Monas? Kalau bagi umat Kristen itu Monas itu. Yesus itu Tuhan. Memang begitu ajarannya. Terhambur otaknya anak Adam. Anak keturunan Adam, hancur otaknya dibuat oleh agama Kristen ini. Tujuan jalan menuju kepada Monas adalah Monas. Saya dari Makassar mau menuju ke Monas. Jalan menuju ke Monas adalah Monas. Berarti saya nggak usah ke bandara, tinggal jalan menuju bandara. Aku ditanya, Bang Suma kau lagi di mana? Aku lagi di Monas. Monasnya itu adalah surga itu sendiri, Bang. Kalau di Kristen, surga itu Bang Suma adalah... mau kemana? Bang Suma sudah di mana? Sekarang saya sudah ada di Monas. Padahal aku masih ada di Makassar. Pecah memang otak kau memang. Makanya kurangi makan babi biar kau itu nampak seperti manusia. Jojo. Jalan menuju Monas kok Monas. Jalan menuju sekolah. Pantasan kok nggak pintar-pintar, nggak nyampe ke sekolah rupanya. Kan aku bilang, apa yang terlontar dari lisan orang Kristen itu pasti penyesatan, pasti kejahatan yang keluar dari mulut mereka, pasti. Aku tanya lagi samamu, menurut Yesus untuk memperoleh surga, menerima Yesus, mengenal Yesus sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Jawab. Tuhan. Pasti itu masuk surga mengakui Yesus itu Tuhan. Ketepak. Bodohnya minta ampun. Dalilnya jelas mengatakan hidup kekal itu adalah mengenal Engkau sebagai utusan, sebagai Tuhan, dan aku sebagai utusanmu. Dirubah menjadi Tuhan itu. Jadi syarat menjadi Kristen harus jadi penjahat, penyesat. Titik. Harus menuhankan. Harus jadi pembohong. Yesus, begitu loh. Harus jadi penipu. Di dalam Filipi 1 nomor 18. Sebab bagaimanapun Yesus diberitakan dengan maksud mengelabui, menipu, berpura-pura, atau maksud jujur, aku Paulus tetap bersukacita. Itu dalil. Oke? Ya wes karepmu wes. Yesus berkata hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal aku Yesus yang Engkau utus. Pertanyaannya, menurut Yesus, untuk memperoleh hidup yang kekal, kita harus mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan atau Tuhan itu sendiri? Tuhan itu sendiri. Tuhan itu sendiri. Tuhan, benar Tuhan. Mudah-mudahan gigimu yang sudah meninggalkan kamu itu tidak ikut samamu ke neraka. Apa hubungannya dengan gigi itu loh? Wong itu di kerana. Karena tubuhmu akan dibangkitkan untuk disiksa di neraka. Kasihan gigimu yang tidak punya salah ikut-ikutan ke neraka. Mending dia pamit satu-satu. Bang Tejo, aku pamit duluan ya. Iya Gigi.
Gigi mengatakan, aku kalau tinggal terus di badannya orang ini, aku digiringnya ke neraka. Soalnya setiap ditanya tentang imannya, bertentangan dengan kitabnya. Mending aku pamit satu-satu. Lama-lama ompong. Karena Gigi tidak sudi hidup pada pembohong. Gigi mau pamit, besok jatuh lagi 2. Gak betah dia di situ. Gigi habis. Kebanyakan metode Bang Juma ini. Terlalu banyak metode. Kok metode? Itu tertulis di dalam Bibelmu. Iya tertulis, tapi maknanya itu harus Yesus itu adalah Tuhan, itu maknanya yang tertulis. Sekarang pertanyaan saya samamu. Yang ingin dituhankan antara iblis dan Yesus itu siapa? Kenapa kok ada inginnya? Nah, kan harus ada. Loh, namanya Tuhan. Anda kan menuhankan Yesus. Tidak mempunyai keinginan. Pertanyaannya enggak. Pertanyaannya, Bung, pertanyaannya, yang ingin dituhankan, yang ingin disembah, Yesus atau iblis? Jawab. Kalau Tuhan tuh walaupun tidak disembah ya tetap Tuhan, Bang. Nah, sekarang pertanyaannya, Yesus nih, Yesus anak Maria, yang ingin disembah anak Maria atau iblis? Yesus itu tidak ingin dia disembah, tapi yang menyembah itu orang yang percaya. Yesus tidak ingin disembah, iblis mau nggak disembah? Tapi yang menyembah kan manusia yang percaya kepada Yesus, begitu loh. Iya, silakan aja. Itu dari Talo. Pertanyaan saya, objek yang Anda ibadahi itu, apakah Yesus mau disembah? Jangan kesusu, tahu. Tapi ya tidak ada pertanyaan begitu. Yang kita tahu itu disembahan loh itu. Apakah Yesus mau disembah? Bukan berarti bukan masalah. Jangan doktrin. Cak Ayu, jangan doktrin. Kalau kau doktrin, asbak rokok juga bisa kau sembah. Ini kita berbicara mengenai data. Apakah Yesus mau disembah? Ya jelas karena dia yang maha kuasa. Sekarang mana dalilnya Yesus mau disembah? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama. Dasar kolak. Kau itu kolak buaya kau. Yang saya tanya, Yesus di mana Yesus mau disembah? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Itu adalah ucapan seorang nabi. Tapi itu ucapan seorang nabi. Sekarang mau ndak Yesus disembah? Ya iya. Kalau iblis itu mau disembah, dalilnya iblis mau disembah. Anda bisa baca di dalam Lukas 4 nomor 7. Iblis mau disembah. Nah, ketika iblis mau disembah, bisa tidak iblis menyamar menjadi Yesus Kristus? Oh bisa dia cuma manusia nggak percaya. Halilintar. Berarti iblis yang mau disembah ini bisa mendapatkan sembahan dari anak Adam bila mana dia tampil ngaku-ngaku Yesus. Betul? Iya, ngaku-ngaku. Iya, ngaku-ngaku. Pandai sekarang. Mas Tejo, kalau kamu jujur, kamu lepaskan dogma, saya doakan gigimu tumbuh kembali. Betul? Betul. Tumbuh semua gigimu menjadi gigi anak bayi. Kalau kau jujur melepaskan dogma, ya serius. Sekarang tumbuh lagi. Bisa. Yang penting kau lepaskan dogma dan doktrinmu. Bisa. Sekarang Anda mengatakan bahwa iblis mau disembah. Dan ketika iblis ingin disembah, dia memakai nama Yesus Kristus.
agar orang-orang menyembah dirinya dalam nama Yesus, tetapi sebenarnya yang disembah adalah iblis. Apakah itu bisa terjadi? Jawabanmu bisa terjadi. Oke, kita tarik benang merahnya. Yesus berkata kepada murid-muridnya di Matius 24, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Mereka iblis-iblis ini akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya kepada Tejo, apakah ucapan Yesus ini tergenapi? Ada iblis memakai nama Yesus? Jawab. Iya, akhir zaman iya ada yang mengatakan begitu memang. Iya. Kok akhir zaman? Kok akhir zaman? Kok akhir zaman? Kenapa Anda harus menuju ke akhir zaman kalau sudah terjadi dari abad pertama? Loh, karena akan datang penyesat itu. Penyesat itu datang kepada murid Yesus. Murid Yesus yang hidup bersama dengan Yesus. Murid Yesus yang bertanya dengan Yesus kepada Yesus hari itu, saat itu juga. Maka penyesat datang, iblis datang menyamar menjadi Yesus kepada murid Yesus. Sekiranya iblis dalam nama Yesus ini menyesatkan murid-murid pilihan. Matius 24 nomor 24. Kristus palsu akan datang melakukan banyak mukjizat dan tanda-tanda kekuatan. Sekiranya mungkin bisa menyesatkan murid pilihan juga. Berarti iblisnya datang dalam nama Yesus di abad pertama. Orang banyak yang disesatkan itu memakai nama Kristus. Dan Kristen hari ini akar katanya Kristus. Berarti Kristen ini adalah Kristus palsu kalian ini. Lah buktinya mana kalau Kristus palsu? Nah, coba tunggu. Periksa lidah. Hei, periksa gusi, sudah ada muncul anak gigi nggak? Coba. Belum atau sudah? Belum atau sudah? Buktinya coba periksa lagi. Udah keluar belum? Ya belum dong. Udah keluar belum? Belum. Oh belum. Berarti Anda belum jujur ini. Anda belum jujur berarti. Kalau Anda sudah melepaskan dogma, percaya deh, gigimu akan tumbuh. Tapi gigi rohani. Kalian kan Israel rohani ya, gigimu nanti giginya gigi rohani juga yang tumbuh. Udah ya, Tejo ya. Jadi kata saudara Tejo, PR, kau pelajari itu dulu ya. Kita dengarkan dulu Bang Rai. Ya. Bang Rai. Ya, gimana Dinda Juma? Bisa tidak penyesat datang dengan menyamar menjadi Yesus? Bisa nggak? Salah. Kan malaikat terang aja dia bisa menyamar. Pintar. Menurut Yesus, kepada wah, bicara sendiri dia. Udahlah, kau ngomonglah. Gimana menurut Yesus? Gimana? Menurut Yesus, kepada murid-muridnya yang hidup di abad pertama saat itu, akan datang iblis kepada mereka menyamar Yesus Kristus. Apakah itu tergenapi atau tidak? Tergenapi. Pintar. Udah. Ya, pintar. Udah selesai. Nah, kalau nggak pintar, Dinda Erik Kristen namanya. Dinda Erik. Ya kau longor apa? Iya. Dia sudah akui bahwa abad pertama itu iblis datang menyamar Yesus kepada murid Yesus. Aku diskusi samamu, bukan sama lanjut. Kok kabur? Lanjut dulu Dinda, saya mau kupas kelapa pakai gigi. Karena kau sudah mengakuin iblis itu, kan? makanya kau longor. Aku naik, tadi pun aku naik dia kabur. Sebelahnya Bang Rai ini Kristen atau Muslim, siapa sih ini?
Bang Jangan Denny. cabur lah. King, Tadi King, kan King aku Daniel. lagi- Sabar. Dia mau lur. Dan aku mau nyapa. Bang King King. ini Muslim atau Kristen? Bang King. Bang King. Di bawah aja ya, kalau nggak monitor di bawah aja ya Bang King ya. Saya turunkan. Monitor dia. King Daniel. King. Monitor King. Nggak nyaut. Udah di bawah. Ray, kau kalau diskusi Ray, jadilah kau pintar. Kau longor kali, kau mau bercakap. Bagus sama Tejo lagi Mana diskusi. itu coba? Aku baru ngomong aja dia mau minta ganti. Kau kan mau diskusi sama dia, sama Dinda Juma. Kau enggak, karena kau longor. Makanya nggak mau Bang Juma longor gara-gara kau. Bukan nggak mau. Dia nggak mampu dia. Makanya gitu. Beda nggak mampu dengan nggak mau. Paham kok? Itu buktinya. Jangan kau Kalau samakan. mampu, ayo Beda diskusi, nggak mampu ayo. dengan nggak mau. Beda Nggak tak. mau itu karena kau longor. Diskusi itu by data, yo. Di mana yo, ayo. Binatang. Sini kau, lanjut kau. Binatang kok ngomong binatang gimana sih? Masa binatang Kau ini. Tadi bahas apa binatang? Nah, tuh Bang, itu Bang Juma tuh Tritunggal tuh. Bang Juma Tritunggal tuh. Kau panggil Tuhan. Kau panggil Bang Juma itu Tuhan, dia melawan kau Tritunggal tuh Bang Juma tuh. Udah 4 suaranya Bang Zuma ya kan? Udah empat bertambah kalian 3 Bang Juma 4 tuh. Kau kemarin udah kalah Kores debat, kau mau naik lagi, turun kau Kores. Gak jelas kau Kores ini. Ya jadi Ray, kapan lu mau meninggalkan menyembah Tuhan yang ada kelaminnya? Kapan? Nah, sial nih. Udah diam kau. Kolongor. Ini si Rain. Al. Lanjut dulu, Brother, lanjut. Aku cuma Aduh, kau kok 15 nyimak menit. lah. Lanjut dulu. Aduh, Al. 15 Kau katanya, menit sebentar. Oke, kutunggu. Kan kau katanya dijagokan di Kristen. Memang gua akuin ya kan. Kalau perkara congor kau memang Masa ya? gua akuin lah. Oh iya, makanya dia udah kundang. Ya, kita lihat aja lah. Tetap juga longor tuh nggak tahu. Pokoknya Al, begini Al. Kami udah menyerang ke komal kau Al. Tegas. Nah, kalau kau memang ingin menyerang, mari silakan. Kau serang komalku nih. Maju. Kau 15 menit ngambil apa? Ngambil songkat? Oh ya, ntar lagi dia diskusi. Si Ali ini siapa Gander? Kristen dia, kau kuno. Kristen dia pun bicara pakai data, nggak kayak kau, pakai longor, pakai congor aja kau, menurut congor makan babi kau tuh. Udah kau nggak pakai data, kau bilang orang kau pakai data. Kau ada utang kau sama Natali tuh, dicekek Natali kau nanti mau kok. Natali, dicekek Natali kau nanti mau kok. Kau panggil dia nggak ada duit itu, makanya nggak berani dia ngomong. Dia Diam macam-macam kau. kalender. Itu ada Sutejo. Sutejo, bagus sama Sutejo lagi. Kang Tejo. Oh Kang Tejo. Piye? Nandi kue. Nandi. Wes waras. Wes, apa nih yang waras? Untune waras aku. Oh, ini. Apa nih yang waras? Apa nih? Kepala wong ada isi. Udah ada isi kepala. Udah. Wes penuh. Kenapa kosong? Penuh. Wes enak isinya ya. Iya. Loh, kalau wes enak isinya ya udah asadu lah. Bukan Kristen, Islam kalau wes enak.